Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel MTS Muhammadiyah Sukarame. Nah, hari ini merupakan hari pertama dari kami memulai program pertama kami di YouTube channel, yaitu puasa atau podcast with Muhisa. Di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Atika Sirdayanti dan sini ada Diana Salsabila dari kelas 9 bulan 1. Halo, Trinur Jayanti dari kelas 9 bulan 1. Mereka merupakan siswa prestasi di MTS Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, jadi di sini sebelum adanya acara ini, kami sudah memulai dengan protokol kesehatan yang dimana kita sudah memulai dengan cek suhu, lalu ada hand sanitizer juga, dan di sini orangnya hanya sedikit, ya sekitar 10.000 orang, tapi bohong. Oke, gimana kita mulai aja nih acaranya, ya. Jadi sebelumnya perkenalan diri udah, jadi sama-sama dari kelas 9 yang sama atau kelas yang sama. Di sini Mutiara merupakan siswa yang pernah memenangkan lomba KSM di bidang IPA dan mendapatkan juara harapan ketiga. Lalu juga pernah mengikuti lomba kegiatan Galaxy National Competition 1 tingkat nasional oleh Galaxy Education yang mendapatkan medali perunggu, hebat juga. Terus pernah mendapatkan medali emas pada ajang Olimpiade Sains tingkat nasional bertajuk Indonesia Apply Science Competition. Lalu pernah juga mengikuti lomba News Junior Olimpiade 3 tingkat nasional dan mendapatkan medali perunggu lagi. Terus pernah mengikuti lomba pendidikan agama Islam dan mendapatkan medali perak. Ini hasil prestasi dari si Mutiara. Lalu Trinur Jayanti pernah mendapatkan juara 2 dari lomba KSM atau kompetensi sains madrasah dan berlanjut ke tingkat provinsi, dan pernah mengikuti lomba yang diadakan oleh National Matematik Olimpiade NMO 2021 tingkat nasional secara online. Betul nggak ini semua, guys? Betul. Bukan tipu-tipu, bukan ya? Bukan. Keren banget ini. Kalian tuh pernah mengikuti lomba-lomba banyak kayak gitu, punya tips and trick sendiri nggak untuk kayak belajar harus seperti ini biar bisa menang lomba, terus bisa belajar dengan fokus gitu, punya nggak? Yang penting dijadwal kegiatannya, terus harus bisa memanage waktu. Kayak kalau misalnya waktunya belajar ya harus fokus, jangan kemana-mana, jangan mikirin dia. Terus bisa membedakan kapan waktu bermain, kapan waktu belajar. Jadi jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur, main sambil belajar sambil main itu nggak boleh ya. Itu kalau dari konsentrasi Mutiara. Kalau dari Trinur Jayanti sendiri? Kalau aku sendiri sukanya belajar sambil dengerin musik sama kelas prodi. Biar kayak lebih enjoy aja gitu, jadi nggak terlalu fokus ke belajar banget, jadi biar kayak ada refreshingnya. Oh gitu. Sama nih kita Trinur, kalau belajar harus sambil dengar musik, itu biar kayak nggak tegang, terus kita belajar tapi sambil enjoy di pikirannya gitu ya. Kalau si Mutiara kan belajarnya harus dengan yang tempat yang hening, nggak berisik gitu, terus harus fokus gitu ya. Oke. Kalian itu mendapatkan info-info perlombaan itu dari mana aja sih? Kok bisa kayak dapet ini, kan banyak banget nih lomba-lomba yang kalian ikutin, terus kalian menang-menang juga. Itu kalian dapat infonya dari mana aja tuh? Awalnya buat belajar ikut KSM, terus masuk ke grup WA perlombaan. Iya. Jadi dapat info-info, terus ngikutin event-eventnya, ya alhamdulillah menang gitu. Terus kamu juga sambil kayak scroll gitu nggak? Iya, scroll. Kalau Trinur gimana? Dari mana? Dari Instagram juga. Biasanya juga ada grupnya di WA atau nggak di Telegram juga ada. Oh, grup Telegram sama grup WA perlombaan gitu. Terus sama muncul di FYP gitu-gitu apa gimana? Iya, muncul di FYP. Oh, jadi kalian tuh scroll perlombaan gitu ya? Akun-akun lomba. Oh, bukan akun-akun Shopee, akun-akun diskon itu bukan? Kadang juga ada tetap ya. Racun. Oh, berarti kalian tuh mendapatkan info lomba dari grup Telegram, grup WhatsApp, terus kalian juga searching IG-nya dari perlombaan IG akun-akun lomba gitu ya? Keren juga. Terus kalian itu pernah ada waktu nggak sih, kayak waktu untuk quality time sendiri, kayak kan belajar terus nih, terus kalian tuh kayak punya kayak ngasih spend waktu untuk quality time gitu nggak? Ada nggak? Ada. Coba dari Trinur gimana? Biasanya kalau quality time itu sama teman-teman, biasanya jalan-jalan, nonton gitu. Jalan-jalan, terus bikin
outfit of the day, Iya. daily my life Iya. gitu ya. Jadi Iya. berarti ada waktu untuk quality time sendiri teman-teman. Kalau Mutiara? Ya aku juga sering kayak jalan-jalan ke teman-teman sama teman-teman kayak kunjungin tempat-tempat wisata gitu. Oh gitu. Apa namanya kalau misalnya mengunjungi tempat wisata tuh explore. Oh gitu. Jadi kalian tuh punya lah ya waktu untuk quality time, nggak untuk belajar aja gitu. Iya. Biar nggak bosen. Keren. Terus satu hari itu kalian tuh menyiapkan waktu gitu nggak sih, kayak satu hari saya harus belajar selama 5 jam, 6 jam, 10 jam gitu, ada nggak? Minimal 30 menit sih sehari, tapi kalau misalnya mau ulangan itu harus dari jauh-jauh hari gitu. Oh, berarti kamu punya waktu untuk belajar satu hari 30 menit. Iya. Tapi kalau untuk misalnya mendekati pas, ulangan gitu, kamu menyiapkan waktunya lebih banyak Iya. gitu. Kalau Trinur gimana? Ada? Biasanya kalau mau ulangan gitu sama lebih juga waktu belajarnya. Tapi kalau hari biasa mungkin kayak 1 jam, tapi itu dibagi-bagi, nggak harus 1 jam itu full gitu, nggak. Enggak. Iya. Sesuai. Tapi satu hari kamu tuh punya waktu untuk belajar selama 1 jam. Iya. Gitu. Tapi kayak nggak satu satu Iya, jam itu enggak. nggak, misalnya satu hari 20 menit Iya. habis subuh, 20 menit habis zuhur Iya. gitu ya. Iya. Tertata berarti. Nah, kalau tempat belajar favorit itu di mana kalian? Ada nggak kayak tempat belajar favorit? Kan kalau misalnya mungkin ada tempat belajar saya harus di pojokan kamar sambil nutupin hordeng atau gitu, gimana? Di kamar. Enggak, di kamar aja sih. Nggak nyampe di pojok-pojokan Enggak, gitu, enggak. Oh enggak. Di kamar. Terus kalau si Trinur berarti di kamar sambil dengar lagu. Iya. Kalau Mutiara di kamar tapi hening gitu ya. Iya. Oh iya, berarti sama ya. Aku juga kalau misalnya belajar di kamar terus sambil denger lagu pakai speaker, pokoknya bener-bener harus Iya. denger lagu gitu kan? Iya. Iya kan? Kalau aku itu sih apa namanya, kalau misalnya dengerin lagu itu habis belajar biar refreshing gitu. Oh, berarti kamu kalau denger lagunya habis belajar. Kalau aku tuh kalau misalnya belajar gitu ya, harus bener-bener harus ada speaker. Iya. Harus pada speaker terus denger lagu, entah denger lagu dangdut, misalnya moodnya lagi koplo nih, dengernya lagu koplo. Terus kalau misalnya dengernya lagunya lagi moodnya lagu-lagu yang soft healing itu yang healing. Tapi sumpah galau bener. gitu ya, Bu. Iya, lebih denger lagu galau gitu kan. Kalau misalnya lagi moodnya lagi pengen koplo, dengernya lagu dijejak jeduk gitu, itu bener loh. Kita tuh kan punya mood sendiri kan, Iya. misalnya kayaknya moodnya hari ini pengennya denger lagunya yang healing deh. Oke, denger lagunya lagu-lagu indie. Kalau misalnya lagi kayaknya seru nih kalau misalnya lagunya untuk jedak jeduk, denger deh. Iya. Pernah nggak kalian? Jadi pernah ya. Suatu hari aku pernah nyetel ngeplay lagunya Nela Karisma Bojo Galak. Iya. Tahu nggak? Tahu, tahu. Iya itu. Jadi harus jedak jeduk segala macam gitu. Di remix ya, Bu. Iya, remix gitu, tahu kan? Hmm. Gitu. Kita kan punya tips and triknya sendiri, kayak kayaknya senengnya untuk belajarnya lagunya seperti ini deh, gitu kan. Karena kita punya, kalau belajar kita punya moodnya masing-masing seperti apa gitu Iya. kan. Oke, kalau misalnya tempat belajar favorit kalian di kamar, terus kalian punya nggak sih sebelum kalian tahu nih kayaknya kalau belajar itu enaknya seperti ini, tapi sebelumnya kalian sebelum mengetahui tips kalian tipe belajarnya seperti itu, ada nggak sih kayak sebelumnya? Misalnya kan sekarang kalian tahu nih belajarnya tipenya kayaknya harus, kalau si Trinur itu harus sambil dengar musik. Kita belum mengenali nih sebelumnya tipe belajar kita seperti itu, ada nggak? Apa kalian memang harus langsung mengenali, oh belajar saya tipe seperti ini, langsung sadar gitu? Kalau dulu sih kayak semua tipe belajar tuh dicoba Coba. dulu. Terus? Habis itu ternyata kok nyamannya sama yang ini gitu. Oh. Namanya sama yang ini, ambigu ya, say. Terus kalau kamu? Sama juga dicoba-coba dulu, terus pertama kali nyoba musik, kita belajar sambil musik, terus Langsung lama-lama kok nyaman gitu. Oh Jadi ya gitu. sampai keterusan aja. Berawal dari Lanjut. nyoba-nyoba Iya. langsung nyaman, gitu ya. Oke, kalian itu termasuk anak organisasi atau bukan sih? Iya. 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 Berarti dua-duanya anak organisasi. Iya. Iya. Kalau Mutiara organisasi apa? IPM. IPM. Boleh dijelasin nggak teman-teman di rumah apa itu IPM? IPM itu suatu wadah untuk ikatan pelajar Muhammadiyah, untuk biar lebih bisa bersosialisasi sama orang lain, bisa menghargai orang lain, bisa belajar Berinteraksi. tim, ya belajar tim. Tim. Jadi lebih ngasih wawasan kita. Oh, berarti kalau misalnya di sekolah-sekolah lain IPM itu setara dengan OSIS, OSIS. iya.
gitu ya. Berarti belajar untuk berorganisasi dan berinteraksi serta bekerja sama dengan tim. Oke, kalau si Mutiara Salsabila dia organisasinya IPM. Kalau Tri Nurjayanti Lebih suka organisasi yang ke olahraga gitu, kayak main futsal, bulu tangkis. oh berarti Tri Nurjayanti organisasinya olahraga di sekolah. Iya. Apa nama organisasinya? Ekskul futsal gitu sih. Oh, ekskul futsal. Ini cewek-cewek dia ekskulnya futsal. Kuat juga doi. Itu berarti kamu lebih sukanya ke olahraga ya? Iya. Sport. Oh, ekskulnya lagi. Nah, kalian tuh kayak mana cara ngebaginya antara organisasi, belajar, bermain tuh gimana? Yang penting bisa memanage waktu aja, terus bisa tahu waktunya kapan belajar, terus kapan harus ekskul gitu. Oke, kalau misalnya Mutiara Salsabila dia itu membagi waktunya dengan cara kalau semisalnya hari ini memang belum ada waktu belajar, terus ada waktu untuk ngumpul ekskul, berarti skip dulu ekskulnya. Iya. Gitu ya. Tapi Sama. kalau- Sama. Iya. Kalau misalnya udah ada waktu lagi untuk ekskul baru ekskul gitu ya. Bulu tangkis, main futsal. Gitu. Nah, nih ada satu lagi pertanyaan. Kalian itu kan ini memenangkan lombanya lumayan banyak nih. Medali emas, medali perunggu, perak, terus juara 2 KSM. Nah, itu kalian itu belajarnya apa disambi dengan ada les juga atau enggak ada? Enggak, otodidak. Otodidak. Berarti otodidak pure belajar sendiri tapi berhasil memenangkan medali-medali emas, perunggu, perak, juara 2. Iya, tapi dari dukungan Support orang tua, support guru ya. teman-teman, iya. Berarti nggak ada Ada support kayak system ya. support system, mood boosternya gitu, support energinya berarti dari orang tua dan guru sekolah, pihak sekolah berarti ya. Iya. Berarti nggak ada kayak kalian ikut les-les kan ada sih les yang khusus untuk lo perlombaan Iya, KSM iya. itu ada, berarti nggak ngikutin. Enggak. Berarti memang pure belajar di MTS Muhammadiyah Sukarame. Terus tuh kalian juga belajar otodidak, terus menang. Keren, tepuk tangannya dong teman-teman. Tepuk tangan juga dong. Menang loh. Gitu. Keren banget kan? Berarti MTS Muhammadiyah ngasih support yang lebih untuk anak-anak yang emang ingin berprestasi di bidangnya masing-masing nih gitu. Oke, sebelum kita tutup acaranya, kalian punya tips and trick, pesan-pesan untuk teman-teman di rumah nggak? Kayak, hey guys, kalian tuh harus belajar seperti ini. Ada nggak? Kita kan sebagai remaja itu waktunya explore diri ya, kayak mencari jati diri. Tapi di samping itu kita juga harus fokus sama masa depan. Kita boleh kayak senang-senang, tapi harus tetap mikirin orang tua yang udah ngebiayain kita. Terus harus bisa menemukan jati diri, Jangan menyia-nyiakan waktu. terus jangan sampai masuk ke pergaulan yang nggak bagus juga gitu. Jangan pacaran dulu guys. Iya. Jangan pacaran Kalau dulu. misalnya kita udah berkualitas, kita udah sukses, itu dia nggak usah kita kejar, dia yang ngejar. Anak kelas 9 tuh ya pesan-pesannya untuk para jomblowan di rumah. Jadi kita harus menentukan kualitas diri dulu, kayak gitu baru dia yang mengejar ya Iya, kan. jadi Untuk jomblo equality. Nah, tuh. Jadi untuk kalian yang di rumah nih, misalnya masih kecil-kecil, masih muda belia seperti mereka nih, jangan sampai sia-siakan waktunya emang untuk hal-hal yang nggak penting gitu kan. Karena nanti kita punya waktunya sendiri untuk bermain, belajar, terus bermain, berpacaran atau gimana gitu kan. Kalau tapi kan pacaran bisa nggak boleh ya. Iya. Jadi kita nggak boleh gitu. Nanti tingkat penduduk kualitas diri dia yang akan datang. Nah, kita sembari menunggu harus meningkatkan kualitasnya gitu kan. Untuk Mutiara tadi udah, untuk Tri Nurjayanti buat teman-temannya ada pesan-pesan? Untuk anak muda yang sekarang lebih baik jangan pacaran dulu, kita fokus untuk mengejar masa depan, cita-cita, bagiin orang tua, terus pokoknya mau lakuin apa aja yang kita mau dulu aja deh gitu. Iya, mumpung masih muda. Iya. Gitu. Ada tips and trick ajakan untuk teman-teman untuk sekolah di MTS Muhammadiyah nih. Ini buktinya mereka ini hanya beberapa loh dan masih banyak lagi kan. Banyak yang lebih banget. Boleh ajakan yang silakan daftar MTS Muhammadiyah. Yang pasti MTS Muhammadiyah itu memberi kayak
ekspor kita itu bisa lebih dalam, nyari bakat dan minat kita gitu, bisa mendukung. Terus pokoknya kalian harus join deh sama kita ya kan. Join nih untuk kakal ya kan, untuk dekal anak jangan terlalu centil juga ya. Jangan terlalu centil. Oh, emang ada ritme centil. Ada, Bu. Ada gitu. Untuk Trinjayanti, ke teman-teman adik-adik yang di rumah yang mau gabung nih untuk biar bisa sama kayak kalian dan teman-teman yang lain, sebenarnya banyak nih yang mendapatkan medali-medali, tapi yang diundang hari ini baru mereka berdua. Mungkin soon kita ngundang yang lain. Ada ajakannya nggak? Ayo buat anak-anak yang masih bingung buat milih sekolah, di sini bisa masuk sini karena sekolahnya bagus, terus bisa buat ngembangin diri juga, terus bisa lebih dalam mengenal ajaran Islam. Masya Allah, tafiznya ya kan, terus bisa diundang ke puasa, terus ketemu guru-guru yang menyenangkan gitu. Oke? Udah ya? Udah. Terima kasih ya untuk Tri Nurjayanti dengan Mutiara Salsabila. Oke, kita akhiri ya pembicaraan hari ini, ngobrol-ngobrol santainya bersama dua siswi yang berprestasi di MTS Muhammadiyah Sukarame. Untuk kalian yang memang masih bingung mau belajar di mana sekolah SMP-nya, boleh gabung di MTS Muhammadiyah Sukarame. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa. Dadah.